Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal bedah salah satu saham favorit para pencari dividen, yaitu PT Surya Toto Indonesia, atau kodenya TOTO. Anggap aja sesi kali ini saya sebagai mentor Anda. Kita bareng-bareng lihat lebih dalam, apa sih sebetulnya peluang di balik sang raja dividen ini? Pertanyaan besarnya simpel aja sebetulnya. Dengan kondisi kayak sekarang, apakah ini waktu yang pas buat kita masuk ke saham Toto? Yuk kita cari jawabannya sama-sama. Ini dia peta jalan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama bisnisnya, lalu kita intip laporan keuangannya, sehat atau enggak. Kita cek juga mesin dividennya sekenceng apa, terus kita lihat ada angin segar apa dari sektor properti. Baru deh kita hitung-hitungan valuasi, murah atau mahal. Terakhir, kita timbang risikonya sebelum ambil keputusan. Langkah paling pertama dan paling dasar dalam investasi itu ya ini, kenali dulu perusahaannya. Sebelum kita ngomongin angka-angka, kita harus paham dulu, siapa sih Toto ini dan kok bisa mereka jadi jagoan di pasarnya ya? Sejarah Toto ini menunjukkan kalau mereka bukan pemain kemarin sore. Bayangin, berdiri dari tahun 1977 sebagai joint venture pertama dari Toto Jepang di luar negeri. Ini fondasinya kokoh banget. Terus, mereka sudah jadi perusahaan publik dari tahun 1990. Jadi rekam jejaknya panjang dan sudah teruji. Nah, ini yang menarik banget. Coba lihat deh, bisnisnya Toto itu seimbang banget. Pendapatannya dibagi hampir rata, 50-50. Antara produk saniter kayak kloset gitu, sama produk fitting kayak kran. Ini bikin bisnis mereka stabil banget. Kalau satu segmen lagi lesu, segmen yang satunya bisa nopang. Keren kan? Oke, bisnisnya kita udah tahu solid. Sekarang, waktunya kita buka kap mesinnya dan periksa kondisi finansialnya. Karena pada akhirnya, angka itu nggak bisa bohong. Langsung ke intinya aja ya. Laporan keuangan mereka untuk tahun penuh 2025 itu nunjukin performa yang luar biasa. Ini sinyal pertama kalau mesin perusahaan ini bukan cuma jalan, tapi larinya kencang. Pertumbuhannya 11,6%. Gede banget. Kenapa saya bilang gitu? Karena pertumbuhan labanya ini jauh melampaui pertumbuhan pendapatannya. Artinya apa? Perusahaan ini makin jago, makin efisien dalam mengubah penjualan jadi untung bersih. Ini nih yang bedain perusahaan bagus sama yang biasa aja. Di sini kita bisa lihat buktinya. Perhatiin deh, pendapatannya cuma naik tipis, sekitar 1,9%. Tapi lihat laba bersihnya, loncat 11,6%. Ini tanda manajemennya pintar. Mereka bisa memeras lebih banyak untung dari setiap rupiah penjualan. Dan yang ini, wah, ini keren banget. Rasio utang ke modalnya cuma 0,37 kali. Gampangnya gini, modal perusahaan sendiri itu jauh lebih besar daripada utangnya. Ini ciri-ciri perusahaan yang sehat, konservatif, dan gak suka ambil resiko aneh. Buat investor jangka panjang, ini aman banget. Sekarang, kita masuk ke bagian yang bikin banyak investor jatuh hati sama saham ini. Yap, kita mau ngomongin soal dividen, imbalan tunai buat kesabaran kita sebagai investor. Angka ini udah ngomong banyak banget, imbal hasil dividennya sekitar 8%. Coba bandingin sama bunga deposito di bank. Jauh kan? Ini benar-benar hadiah nyata buat para pemegang sahamnya. Rasio pembayarannya ada di angka 63,3%. Ini tuh titik yang pas banget. Artinya, Toto ngasih sebagian besar untungnya ke kita sebagai pemegang saham, tapi mereka juga masih nyisihin porsi yang cukup buat investasiin lagi demi pertumbuhan di masa depan. Ini strategi cerdas bukan cuma sekedar bagi-bagi duit. Dan yang paling penting, konsisten. Toto ini rutin banget bagiin dividen 2 kali setahun. Nah, setelah dividen interim dibayar Desember 2025 kemarin, sekarang pasar lagi nunggu-nunggu nih dividen final buat kinerja tahun 2025, yang kayaknya bakal diumumin pertengahan 2026. Punya perusahaan yang bagus saja, itu belum cukup. Kita juga butuh angin dari luar yang mendukung. Dan buat Toto, kelihatannya angin segar lagi berhembus kencang banget dari sektor properti. Kutipan dari para analis ini ngasih gambaran yang kuat banget. Tahun 2026 itu katanya bakal jadi tahun kebangkitan properti perumahan. Tentu aja, ini kayak musik yang merdu banget buat Toto kan? Soalnya produk mereka itu pasti nempel di setiap rumah baru ataupun rumah yang lagi direnovasi. Apa aja sih pendorongnya? Macem-macem. Ada prediksi pertumbuhan sektor properti 8%, program rumah dari pemerintah, insentif PPN, suku bunga yang stabil, sampai tren renovasi. Bayangin aja ini kayak 5 mesin pendorong yang nyala barengan, semuanya menciptakan permintaan gede-gedean buat produknya Toto. Oke, bisnisnya bagus, keuangannya sehat, ada dukungan dari pasar properti, tapi pertanyaan pamungkas buat kita sebagai investor adalah harganya sekarang ini menarik nggak buat dibeli? Yuk kita hitung bareng.
Rasio PI-nya di 8,11 kali itu tergolong rendah ya. Artinya kita bayar harga yang relatif murah untuk setiap untung yang dihasilkan perusahaan. Terus lihat ROE-nya, 13,67%. Kuat banget. Angka ini nunjukin seberapa jago perusahaan menghasilkan laba dari modal investor. ROE yang sehat inilah yang jadi bahan bakar buat dividen yang gede dan berkelanjutan. Kalau kita bandingin sama saingan terdekatnya, valuasinya emang mirip-mirip. Tapi, coba deh lihat kapitalisasi pasarnya. Jauh lebih besar. Ini bukan cuma soal angka, ini menegaskan posisi Toto sebagai pemimpin pasar yang dominan, sang kapten di industrinya. Dan ini dia kesimpulan dari analisis valuasi kita. Menurut hitungan para analis, harga Wajas Toto itu ada di sekitar Rp408 per lembar. Dengan harga sekarang di 274, artinya ada potensi kenaikan atau upside sebesar 49%. Wow, ini menarik banget. Setelah kita lihat semua yang bagus-bagus, seorang mentor yang baik itu harus selalu ngingetin soal risikonya. Ingat ya, nggak ada investasi yang bebas risiko sama sekali. Penting banget buat kita untuk paham apa aja ranjaunya. Risiko paling gede saat ini itu soal harga gas industri, terutama kebijakan HGBT dari pemerintah yang masih abu-abu. Gas ini kan komponen biaya produksi yang penting buat mereka. Tapi Toto nggak tinggal diam. Mereka punya cara buat ngatasin ini. Bikin produksi lebih efisien, manfaatin pendapatan ekspor sebagai bantalan kalau rupiah melemah, dan terus bikin inovasi biar produknya tetap lebih unggul dari barang impor. Jadi, intinya begini. Di satu sisi kita punya perusahaan dengan fundamental kokoh, dividennya royal, valuasinya murah, dan prospeknya cerah karena sektor properti. Di sisi lain, ada awan mendung dari resiko harga gas. Nah, pertanyaannya, saya kembalikan ke Anda. Dengan semua data ini, apakah peluang yang ada lebih besar dari risikonya? Keputusan, seperti biasa, ada di tangan Anda.